wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa? Saling mengenal. Untuk apa? Saling ta'aruf, untuk saling memahami, untuk saling memaafkan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, orang yang menjalani puasa tidak akan diterima ibadahnya pada bulan Ramadan kalau masih ada sengketa kepada orang tuanya, kalau ada masih sengketa terhadap pasangannya, kalau masih ada sengketa terhadap kerabat dan sahabatnya. Maka bulan Sya'ban ini, mari yang kedua, yang ketiga, kuatkan silaturahim, saling memaafkan. Beda pilihan itu adalah demokrasi, terus kita kawal, tapi juga jangan sampai kita berpecah belah sesama umat. Maka yang terakhir ditutup dengan apa? Dengan sedekah, untuk menyempurnakan Ramadan kita menjadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Kalau kita pengen mendapat ampunan Allah, maka syarat yang keempat, sedekah kita tunaikan. Di ujung puasa ada yang namanya zakat fitrah, ada juga kewajiban kita zakat mal. Maka uang yang ada di kantong kita, uang yang ada di ATM kita, uang yang ada di rumah kita akan hangus terpakai. Maka uang yang dititipkan di Masjid Al-Madinah akan menjadi jariah kita semua untuk bekal investasi kita di akhirat. Mari yang empat itu kita kuatkan untuk kita mencapai bulan Ramadan nanti. Man qama ay man soma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan muhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata ulama, ma taqaddama, maknya di sini artinya keseluruhan, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita, kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa, suci tanpa noda. Hamil di sini. Kalau kuasa Allah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana, wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana ay man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Sya'ban tinggal menunggu detik-detik masuknya bulan mulia, yakni bulan Ramadan.
yang mana banyak kemuliaan, keistimewaan, ampunan di dalam bulan suci Ramadan. Maka patut bersyukur kita Jumat kini kita bisa hadir menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Maka atas nikmat yang Allah beri ini, dengan taatnya kita kepadanya, dengan melaksanakan kita perintahnya, menjauhi segala macam larangannya, maka mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha tiap harinya untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat yang singkat kali ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, ada 4 S dari renungan kita pada kesempatan Jumat kali ini. Ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, maka ada 2 gerbang yang kita lewati, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya kenapa harus memulai dengan 2 gerbang itu? Sebelum masuk Ramadan, kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk beribadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya? Karena bulan Rajab, di mana bulan diturunkannya salat, perintah salat dilakukan di bulan Rajab, maka nanti ketika masuk bulan Ramadan, salat kita akan semakin banyak. Jangankan yang wajib, yang sunnah dikejar. Kalau dulu orang-orang sebelum memasuki bulan Ramadan, datang panggilan azan, ada yang langsung berangkat ke masjid, ada yang berleha-leha di rumah, padahal itu panggilan sholat wajib. Tapi ketika nanti masuk Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah dikejar. Coba nanti kita tengok malam tarawih, dari malam pertama biasanya sampai 10 Ramadan, masjid musola penuh. Bahkan ada masjid yang menyewa tenda karena tidak muatnya jamaah. Di Tapos itu malam pertama ada 1 masjid, saya mengisi nanti di sana, itu 1000 jamaah lebih kalau tarawih awal-awal. Maka ibadah wajib dilakukan, ibadah sunnah pun dikejar. Inilah sholat. Maka benteng bulan Rajab kemarin kita perbaiki sholat kita. Jangan terburu-buru dalam sholat kita. Sholat tarawih walaupun artinya sholat istirahat, tapi jangan juga kita terburu-buru dalam melaksanakan tarawih. Harus tetap kita syarat 3 rukun yang dulu pernah kita kisahkan, yaitu rukun kauli, bacaannya yang bagus, rukun fi'li, gerakannya jangan terburu-buru, lalu rukun qalbi, hati dan pikiran kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, S yang kedua untuk memasuki Ramadan, untuk menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang sukses. Karena Rasul mengingatkan, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, mereka nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa leju wal aus, hanya lapar dan haus. Maka yang kedua syaratnya adalah di bulan Sya'ban kita melatih yang namanya puasa.
Siti Aisyah mengatakan Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan sampai-sampai Siti Aisyah tidak bisa membedakan antara Rasul bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi seperti puasa terus di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena latihan. Lalu yang kedua, makna S setelah yang ketiga, makna S itu setelah kita saum adalah silaturahim. Bulan Sya'ban di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kalian diciptakan dari laki dan perempuan. Kita diciptakan oleh dua pasang bapak dan ibu. Kalau lebih jauh lagi, kita diciptakan dari satu bibit yang sama yang dinamakan Adam dan Hawa. Maka apa kata Allah? Wa ja'alnakum, setelah aku ciptakan kalian, wa ja'alnakum, dan aku menjadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok. Syu'ub artinya Sya'ban, artinya kelompok. Bulan Sya'ban di mana bulan puasa. Bulan Sya'ban hakikatnya bulan kelompok. Kenapa? Karena nanti bulan Ramadan artinya panas terik, yang sangat panas, Ramadan. Maka bangsa Arab saat itu berkelompok mencari air untuk persiapan di bulan Ramadan. Tapi kalau saat ini kelompok itu artinya apa? Artinya peta politik yang dilakukan oleh kita, pesta demokrasi yang sudah kita lakukan. Banyak saudara-saudara yang berpecah karena perbedaan calon presiden, banyak yang ribut. Maka di bulan Sya'ban, mari sama-sama kita renungkan surat Al-Hujurat. Walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, tapi kita satu jua, yaitu umat Islam. Sya'ban mengajarkan kita puasa. Sya'ban mengajarkan kita menahan hawa nafsu, karena puasa itu tendensinya adalah menahan hawa nafsu. Makanya Allah mengingatkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa? Saling mengenal. Untuk apa? Saling ta'aruf, untuk saling memahami, untuk saling memaafkan. Karena apa? Karena kata Rasulullah, orang yang menjalani puasa tidak akan diterima ibadahnya pada bulan Ramadan kalau masih ada sengketa kepada orang tuanya, kalau ada masih sengketa terhadap pasangannya, kalau masih ada sengketa terhadap kerabat dan sahabatnya. Maka bulan Sya'ban ini, mari S yang kedua, yang ketiga, kuatkan silaturahim, saling memaafkan. Beda pilihan itu adalah demokrasi, terus kita kawal, tapi juga jangan sampai kita berpecah belah sesama umat. Maka S yang terakhir ditutup dengan apa? Dengan sedekah, untuk menyempurnakan Ramadan kita menjadi man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Kalau kita pengen mendapat ampunan Allah, maka syarat yang keempat, sedekah kita tunaikan. Di ujung puasa ada yang namanya zakat fitrah, ada juga kewajiban kita zakat mal. Maka uang yang ada di kantong kita, uang yang ada di ATM kita, uang yang ada di rumah kita akan hangus terpakai. Maka uang yang dititipkan di Masjid Al-Madinah akan menjadi jariah kita semua untuk bekal investasi kita di akhirat. Mari yang empat itu kita kuatkan untuk kita mencapai bulan Ramadan nanti. Man qama ay man soma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan muhasabah diri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata ulama, ma taqaddama, maknya di sini artinya keseluruhan. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita, kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan bersih tanpa dosa.
suci tanpa noda. Mari hadirin, persiapkan Ramadan kita yang tinggal menghitung hari, yang tinggal menghitung jam, dengan persiapan solat kita, dengan persiapan siam kita, dengan persiapan silaturahim kita, dan persiapkan sedekah, infak dan zakat kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mendapatkan anugerah dan karomah di bulan Ramadan. Wabil khusus kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau kuasa Allah